Ada orang kaya, anak muda yang luar biasa datang kepada Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki kerajaan surga? Yesus berkata, lakukan seluruh hukum Taurat. Apa dia jawab, Bapak Ibu Saudara? Saya sudah melakukan. Wah, ini hebat banget. Anak muda kaya raya dan sangat rohani. Kalau cari jodoh yang anak muda seperti ini, kaya tapi takut akan Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi kemudian Yesus berkata begini. Kalian aneh ya, masih coba yang aneh. Jangan yang sudah menikah ya. Kemudian Yesus bilang begini, pergilah, jualah semua milikmu dan bagikan kepada orang miskin, kemudian balik dan ikut aku. Wah, di bagian ini dia bilang berat tuh, berat. Pada akhirnya dia nggak jadi, kehilangan Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun secara liturgia agamawi dia sudah melakukan, tapi ternyata hatinya belum melekat, belum seirama dengan Tuhan, belum sepikiran dengan Tuhan, belum cinta Tuhan mati-matian. Akhirnya dia kehilangan anugerah keselamatan. Jadi ternyata bukan hal yang mudah, Bapak. Kemurahan Tuhan bukan menjadi sesuatu yang murahan, ya. Sesuatu yang gampang. Wah, saya sudah selamat, sekali selamat. Kalau hidup kita, bahkan Alkitab berkata, jika hidupmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, ini jangan berharap masuk surga. Dan itu berat, Bapak Ibu. Ahli Taurat, orang Farisi itu mereka taat sekali melakukan agama. Mereka dibilang kalau nggak lebih benar dari mereka, kita nggak akan masuk surga. Bahkan orang saleh hampir saja tidak diselamatkan. Jadi betapa sulit sebetulnya. Kalau gitu nggak usah jadi orang Kristen. Wah, lebih binasa lagi, Bapak Ibu. Lebih binasa lagi. Tapi hari ini kita tahu jalannya, ternyata bahwa ada persyaratan awal yang Tuhan ingin supaya kita ada di sana. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi harus tidak ada kata anjuran, harus mengenakan. Saya harus mengenakan pikiran Kristus. Bapak Ibu harus mengenakan pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar satu khotbah ya, seorang hamba Tuhan berkata begini, jemaat yang Tuhan percayakan itu adalah tanggung jawab gembala. Tanggung jawab gembala. Kalau sampai ada jemaat nanti yang misalnya, ya jangan sampai di HW-nya, yang gak masuk surga, akan dicari gembalanya siapa? Kok ada jemaat yang gak masuk surga? Makanya saya mulai merenung, Bapak Ibu Saudara, saya gak boleh kalau Bu Sari, Pak Bin, ya Bu Hilda itu khotbahnya udah keras-keras semua ya. Saya kadang-kadang agak lembek gitu ya. Mungkin terlalu naluri gembala gitu, pembapaan. Tapi saya nggak boleh kompromi terhadap dosa sekecil apapun. Harus tegas bicara, karena tanggung jawab saya kalau Bapak Ibu nggak masuk surga. Harus masuk surga semuanya. Yang setuju katakan amin. Makanya harus kenakan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, nggak boleh main-main lagi dengan hidup ini. Tapi kalau saya masih muda, Pak, saya masih panjang waktunya, siapa bilang? Ya. Kemarin mama saya telepon, si ini meninggal. Ya, itu kan jauh umurnya di bawah mama saya. Saya bilang, ya mama papa tinggal tunggu giliran. Saya nggak sedang nangkut-nangkutin mereka. Karena semua orang akan menghadap saya. Saya bilang, mama nego sama Tuhan minta umur berapa? Nggak berani katanya, suka-sukanya Tuhan. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Tapi harus siap. Ya. Karena sekali waktu kita akan secara acak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, jangan dulu ya. Masih ada ibadah Jumat Agung, masih ada Natal nanti, masih ada yang lain-lain. Jangan dulu. Secara acak Tuhan bisa memanggil. Bagaimana Tuhan panggil kita di saat perlu mengenal pikiran Tuhan? Sekali lagi saya mau beri penegasan bahwa hanya orang-orang yang pikiran dengan Tuhan dengan baik, yang sepikiran dengan Tuhan, yang bisa masuk di kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Waduh, jadi jangan ada sedikit pun dari bagian hidup kita yang masih menggenggam dosa yang kita bilang itu dosa kecil, Pak. Ya, itu dosa umum yang orang lain juga lakukan. Jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan. Kita mau bersama-sama bertobat hari ini. Sebab waktu kita mengenakan pikiran Kristus, maka hasilnya nanti tadi melalui proses tindakan nyatanya itu kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu yang Bapak inginkan.
Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Apa ayat itu Bapak? Jadi kalangan kita orang percaya menjadi sempurna itu sesuatu yang dimungkinkan, sesuatu yang bisa diraih, bisa dicapai. Kenapa? Ada teladan, ada contoh. Siapa? Yesus Kristus, teladan kesempurnaan. Yang mengerti katakan amin. Waktu dia menjadi manusia sempurna yang taat sampai mati di kayu salib itu dalam keadaan sebagai manusia. Saya akan pelan-pelan bicara ini supaya saya berdoa ini firman yang berkuasa menjamah kita semua. Paling tidak waktu kita pulang nanti ada komitmen yang kita buat, yang kita mau baharui. Saya mau mengenakan pikiran Kristus. Saya mau mengenakan pikiran Kristus. Sesering mungkin kita katakan Bapak Ibu, sesering mungkin kita berkomitmen bangun pagi, saya mau mengenakan pikiran Kristus. Saya mau mengenakan pikiran Kristus. Yang mau katakan amin. Karena dengan berkomitmen Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ada orang yang gak mau komitmen sama Tuhan, padahal Tuhan itu habis-habisan dengan kita. Dia sangat komit dengan kita waktu dia sudah memutuskan untuk turun menebus kita. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawa. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan, tapi dia komit demi menyelamatkan kita. Padahal gak ada urusannya dengan kita. Dosa-dosa kita harusnya kita yang nanggung. Tapi dia mau menanggung semuanya itu. Dia komit untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita gak berani komit dengan Tuhan? Tadi pagi saya beri gambaran begini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 orang yang datang kepada saya dan bilang begini, Pak Gembala, ya, nanti kapan-kapan saya main ke gereja ya. Saya bilang oke, ditunggu. Kemudian ada anak muda yang kedua bilang begini, oh Gembala, nanti minggu depan ya saya main ke gereja. Oke, ditunggu. Kemudian ada yang ketiga bilang begini, nanti minggu depan hari Selasa jam 3 sore saya akan main ke gereja. Saya bilang oke, saya tunggu. Kira-kira respon saya sebagai manusia, ya, yang mana yang paling saya tanggapi dari ketiga orang yang berjanji? Tentu ya ketiga. Kenapa? Dia mungkin ada harinya, ada jamnya, dia pasti akan datang. Kalau kita dengan Tuhan gak berani komit Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dengan mudah mengingkari. Saya gak janji kok Tuhan, ya. Saya gak komit mau pelayanan, saya gak komit mau subuh-subuh, saya gak komit mau doa kok, saya gak komit. Jadi kita dengan entengnya melanggar. Kenapa? Karena kita bilang kita gak janji sama Tuhan. Makanya di Alkitab itu begitu banyak ayat yang menegur orang-orang percaya, orang-orang beriman supaya bayar nasarmu, bayar janjimu kepada Tuhan, karena kita sering lupa. Jadi kalau begitu, oh udah gak usah janji sama Tuhan supaya gak bayar. Enggak, Tuhan tetap menuntut supaya ada orang-orang yang mau komitmen dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan tanya sama Petrus, sampai berapa kali Tuhan tanya Bapak Ibu? 3 kali Tuhan butuh ada komitmen dari Petrus. Simon, anak siapa Simon? Anak Simon. Simon anak Yunus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, benar Tuhan. Engkau tahu. Sampai 3 kali Yesus harus menanyakan. Supaya apa? Dia membutuhkan ada komitmen kejelasan dari seorang yang menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kita mungkin bukan cuma 3 kali Bapak Ibu. Terlalu sering kita janji sama Tuhan. Saudara bilang gak komit sama Tuhan, siapa bilang? Udah komit dengan lagu-lagu yang kita naikkan, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, udah janji kan sama Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus kekasih jiwaku. Wah, kita janji. Siapa kekasih jiwa kita? Yesus. Nah, itu musik mungkin, mau enggak? Oh, saya pikir mau kasih. Yesus kekasih jiwaku. Waktu kita berkata, sebetulnya kita sedang komit. Siapa kekasih jiwa kita? Siapa kekasih jiwa kita? Yesus. Di mana kekasih jiwa kita itu berada? Kapan kita menyatakan Yesus kekasih jiwa kita? Ketika ada di gereja. Di luar gereja masih Yesus kekasih jiwaku? Atau ada kekasih yang lain? Gak ada. Aduh. Saya merenung ya tentang apa yang khotbah ini, temanya berat Bapak Ibu. Dan itu perlu latihan.
Gak bisa bilang tiba-tiba udah memiliki pikiran Kristus. Perlu perenungan, perlu latihan. Ya. Kadang-kadang lost gitu ya. Setiap hari kita harus fokus ya di kantor. Oh, saya kerja untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan kita hidup, amin. Tapi berapa sering kita ajak ngobrol Tuhan kita? Hah? Ketika doa makan, doa saat teduh. Tapi kalau lagi masak, ajak ngobrol nggak sama Tuhan kita? Wah, kalau udah ajak ngobrol udah rohani. Udah rohani. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Waktu ada yang nyalip beneran, ngajak Yesus nggak? Oh, sama-sama marah sama orang. Tinggalin Yesusnya dulu ya. Omelin dulu orang yang nyalip kita, yang nyenggol kita gitu ya. Waktu marah sama istri, sama suami itu, diajak Yesus? Hah? Nggak diajak. Jujur ya. Jujur mau panik jujur sekali. Yesus samping dulu. Saya mau hajar orang ini, udah keterlaluan gitu. Padahal kita bilang Yesus kekasih jiwa yang selalu harusnya kita ajak, yang selalu kita sama-sama kita mengenahkan pikirannya, tapi kita sering tinggalin dia. Saya merenungi ini Bapak Ibu, waduh kalau ini indah sekali ya kalau kita terus mengenahkan pikiran Kristus. Ya, saya membayangkan seperti begini Bapak Ibu. Ya mungkin gampangnya begini. Ya waktu kita mau melakukan sesuatu, aduh kalau ada Yesus di sini, dia suka nggak saya lakukan ini? Ya, waktu saya mau ngomongin orang gitu ya, mau ngomongin si itu si A si itu, gitu, ada Yesus jangan ngomong. Kadang kan ada gembala aja ya, bukan saya minta dihormati gitu ya. Misalnya sampai ada cerita itu ada orang yang tangannya kebakar gitu ya, waktu dia lagi asik gitu ya, tiba-tiba Pak Gembalanya shalom gitu, shalom gitu langsung gitu. Dia nggak sadar gitu ya, digenggam lah itu, sampai dia udah teriak-teriak gitu ya. Gembalanya tahu padahal dia sengaja dilama-lamain di situ sampai dia kebakar tangannya. Ya karena menghormati gembala gitu. Ya. Kalau ada Yesus yang benar-benar ada Yesus gitu ya, waduh, kita seharusnya kan menjaga mulut kita. Oh ada Yesus gitu. Ada cerita orang orang Medan gitu di Metro Mini gitu. Ya malak orang gitu. Pas dia malak orang Medan itu sangat hormat sama kita ya. Pokoknya orang Papua, orang Medan, orang Manado lagi mabok ketemu pendeta langsung lurus jalan gitu. Pokoknya hormat banget sama pendeta. Tapi kali itu ketika dia ngobrol gitu ya, dia mau ngerampok, nggak taunya pendeta gitu. Nah, saya pendeta gitu. Dia bilang Yesus pun lewat copet. Wah ini udah keterlaluan. Apalagi kalau cuma pendeta, Yesus pun lewat copet. Jadi orang udah nggak ada hormatnya sama Tuhan. Nah, itu mungkin agak sedikit ekstrim ya kalau kita bilang, oh Tuhan ada Yesus itu. Tapi coba lagi yang lebih ekstrim lagi, ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau Yesusnya jadi saya, nah itu lebih ekstrim. Yesus mau melakukan itu enggak? Ya. Yesus mau main game seharian enggak gitu? Yesus mau apa lagi? Apa namanya kalau yang di pamer-pamer di apa namanya media sosial? Flexing, terus apa lagi kata personal branding? Personal branding itu kalau di dunia usaha gak ada yang salah, Bapak. Itu semacam promosi diri gitu ya. Supaya bos lihat orang ini. Tapi untuk di dunia pelayanan, waduh, saya berpikir itu apa ya, kita mau promosikan diri. Ada orang yang bilang begitu. Ya, mungkin istri saya belum tanya di sini, saya udah nggak main sosial media gitu, saya udah nggak pantau gitu, udah nggak lihat gitu. Ada yang dia bikin brosur sendiri, ya, khotbah di sini jam 1, jam 7, jam 9, brosur sendiri yang dia buat gitu. Jadi itu personal branding menurut dia katanya. Dan dia bilang, ya saya terangkat melalui Instagram karena saya memaparkan hal-hal yang seperti itu. Saya berpikir kalau Yesus jadi saya, Yesus jadi kita, Yesus mau melakukan itu kan? Untuk hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang meleset. Kalau Yesus jadi saya Yesus akan melakukan seperti yang saya lakukan. Jadi belajar mengenakan pikiran Kristus itu artinya membuat persepsi yang sama. Tadi ideologi Yesus yang harus masuk, nilai-nilai Yesus yang harus
meracuni, kalau boleh bahasa kasarnya, meracuni pikiran kita, sehingga gerak hidup kita itu hanya dikendalikan oleh Kristus. Katakan amin. Dan saya percaya itu akan melahirkan buah-buah yang luar biasa di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22-23. Ya, semua apa ya buah-buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang dimiliki oleh Yesus. Ya. Kalau kita mungkin sudah berapa yang kita miliki? 7? Ada yang sudah 7? Angkat tangan? Belum ya, jangan ngaku-ngaku. Saya sendiri belum. Waduh, itu berat Bapak Ibu. Tapi itu bisa akan teraplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Itu buah yang keluar, yang nampak nantinya waktu kita mulai belajar komit, mengenakan pikiran Kristus. Jadi sekali lagi jangan takut untuk komit. Bangun pagi, saya mau mengenakan pikiran Kristus. Kalau perlu kasih dengar pasangan kita, kasih dengar Papa Fani. Papa jadi ketawa. Kasih dengar, saya mau mengenakan pikiran Kristus. Waktu itu kita mau marah, ada dia yang mengawasi, bukan Yesus. Jadi tadi ngomong apa gitu? Gak apa-apa gitu. Minimal ada orang lain. Ada pasangan kita. Waktu suami mau marah, tadi ngomong mau mengenakan pikiran Kristus. Yesus nggak marah-marah kayak gitu. Jadi diingatkan Bapak Ibu Saudara. Setuju katakan amin? Kalau kita punya teman bersama-sama yang sering jalan bareng misalnya, komit pagi-pagi. Saya mau mengenakan pikiran Kristus. Dengarkan sama teman kita supaya waktu kita mau melakukan hal yang keliru, rasanya mau mengenakan pikiran Kristus. Ada buah-buah yang baik yang kita bisa lahirkan, yang kita bisa hasilkan. Kenapa? Karena hasil dari pikiran. Ya. Yang kita kenakan adalah pikiran Kristus. Agak lama saya di bagian ini, Bapak Ibu. Tapi saya rindu supaya ini bukan hanya menjadi informasi bagi kita, biar ini menjadi firman yang bisa mengubahkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena saya juga sedang belajar Bapak Ibu Saudara, belajar untuk terus mengenakan pikiran Kristus. Dari hal kecil apapun saya, oh iya, kalau ada Yesus, kalau Yesus di sini, kalau Yesus jadi saya, melakukan ini nggak, melakukan itu nggak. Dan saya diskusikan terus sama istri saya, orang terdekat saya, supaya jadi ada pengawas juga, ya, yang menilai, udah salah, kamu tadi ngomongin orang, udah salah, kamu tadi begini, memperlakukan ini, nggak boleh gitu. Nah seringkali kadang-kadang cowok itu gengsi gitu, enggak, saya nggak ngeles gitu, tahu lesnya di mana gitu. Tapi wah langsung juga, iya ya, saya masih meleset, masih melenceng, nggak sesuai dengan pikiran Kristus. Terus kita dibaharui, terus kita dikoreksi, tapi ada kerinduan terus, berusaha terus untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Ayat yang ketiga dan keempat dikatakan 2-3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Katakan amin. Kita rindu di bagian terakhir ini terjadi. Ada kemuliaan Tuhan, Shekinah glory yang menyertai kehidupan kita. Tapi ternyata harus dimulai dari bagaimana kita mati di dalam Kristus. Waduh, mati di dalam Kristus. Orang yang mati itu orang yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Bahkan kalau orang mati itu Bapak Ibu ya, kalau agak terlalu lama mau dipakein baju aja udah agak sulit gitu ya. Yang Kak Sarah mungkin lebih tahu ya, orang medis gitu. Kalau orang udah mati gitu agak lama, makanya cepet-cepet buru-buru ganti, dimandiin gitu ya, supaya pakai baju. Ya. Pakai baju aja sulit. Ya. Kenapa kita harus beli TV lagi taruh di peti gitu ya? Dikasih parabol, dikasih apa gitu. Padahal zaman sekarang udah pakai TV digital gitu ya, masih ada yang kayak gitu ya. Dibakar ini kirim ke sana. Ya. Pakai baju aja udah nggak bisa sendiri. Jadi orang yang mati itu orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Alkitab berkata kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi kita ini dibungkus oleh Kristus. Seharusnya demikian Bapak Ibu. Untuk mendapatkan penyataan diri ya bersama dengan Dia dalam kemuliaannya harus mati. Coba lihat kiri kanan, masih hidup kan? Masih hidup. Maksud saya bukan hidup bertambah sih.
Masih punya keinginan daging kan dia? Oh masih banget gitu. Masih daging yang menguasai gitu. Waduh kalau perlu bisa ditelan gitu. Makanya jangan banyak makan daging. Enggak, itu nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu. Ini saya menyampaikan dengan kasih Kristus. Mari kita berjuang bersama-sama. Gak mudah. Berjuang bersama-sama. Ya. Kita mau mengenakan pikiran Kristus. Ya. Memiliki pikiran Kristus. Karena hanya dengan memiliki pikiran Kristus, hidup kita bisa diubahkan. Ya. Semua akan menjadi indah. Ya. Bukan indah aman-aman aja, bukan. Ya. Kita bisa merasakan sukacita yang sejati waktu kita mengenakan pikiran Kristus. Gak ada rasa dendam, gak ada rasa iri, gak melihat orang lain. Wah, kenapa dia ya seperti orang di Bani Asaf ini ya, di Mazmur 73 itu cemburu lihat kok itu badannya gemuk ya, padahal dia gak cari Tuhan gitu ya. Kok dia makmur ya, padahal dia gak doa-doa gitu ya, gak ikut Zoom gitu ya. Kok kenapa ya, gak lihat begitu lagi, udah gak. Urusannya udah, saya mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Bahkan udah gak peduli ketika hadapi masalah serumit seberat apapun, udah gak peduli gitu. Karena udah mati. Ya. Kalau masih berasa sakit berarti belum mati. Gitu. Itu masih sekarat. Gitu. Karena masih sakit rasanya. Ya. Kalau dicubit masih sakit berarti belum mati. Gitu. Tapi ketika diinjak-injak itu udah gak, bukan injak-injak iblis gitu. Diinjak-injak sama jangan sama pasangan Pak. Sama teman kerja misalnya, dikata-katain, di fitnah, di apa-apa, itu udah gak berasa loh. Oh, sukacita gitu. Amin. Aduh, berat Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang harus kita kejar. Ya. Oh, boro-boro diomongin Pak, baru dilirik aja saya udah emosi Pak gitu. Baru ya, saya udah panas gitu. Apalagi dia mau marahin saya lebih dulu marah sama dia. Jadi saat tandingan siapa lebih cepat marah gitu ya, bukan lebih cepat menahan kesalahan. Berat Bapak Ibu Saudara. Tapi ini pesan Tuhan bagi kita harus memiliki pikiran Kristus. Karena saya rindu ya, waktu kita masuk surga ada semua ini ya. Semua amin. Kita sama-sama di sana gitu ya. Kalau perlu kita bikin hallway lagi di sana gitu. Ya kalau udah gak ada gereja aja. Tapi saya mau ya, anak-anak saya gitu ya, anak muda gitu, orang tua, orang dewasa di sini, ayo sama-sama kita mau berangkat ke sana. Ya, kita nggak tahu kapan waktunya, kita nggak tahu. Ya. Keadaan dunia ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Kemarin waktu Pak Bin kota tentang kedatangan Yesus, Buddha kota, tanda-tandanya itu sudah sangat jelas. Ya. Tahun ini akan semakin sulit, tahun depan semakin sulit lagi. Jadi hari Jumat kemarin saya ngomong tentang jangan optimis tentang keadaan dunia. Nggak akan ya. Karena kalau kita optimis artinya kita sedang melandaskan pada sesuatu yang fana ya. Nggak akan baik-baik saja, nggak akan baik-baik saja. Siapapun yang mengkondisikan negara kita ya. Dan jangan berpikir bahwa kalau begitu, oh saya mau jadi orang hebat, orang paling kaya. Nggak menjamin kebahagiaan, nggak menjamin ya. Orang paling kaya sekalipun kita udah banyak baca, banyak dengar ya. Semua merasa bahwa nggak bahagia. Kenapa? Karena dalam rongga manusia ada ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan berpikir, oh kalau saya bisa jalan-jalan ke luar negeri sama seperti itu saya bahagia. Kalau saya punya jet pribadi saya bahagia. Nggak menjamin. Makanya jangan cari kebahagiaan di sesuatu yang nggak menjamin. Ya. Sampai kita meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang gak menjamin, bahkan menjerat. Ya, siapa yang Pak Bin kemarin ngomong orang terkaya itu? Elon Musk ya? Bukan Elon siapa? Di sini ada Elon juga gitu. Elon Seran ya. Dia punya pabrik otomotif, dia punya pesawat yang bisa sampai ke Mars. Waduh. Ya, kita punya pesawat sampai kemana gitu. Tapi apakah dia bisa bikin pesawat atau memiliki pesawat yang bisa ke surga? Bisa. Gak bisa. Mau sekaya apapun kita, tidak ada yang bisa membawa kita ke surga. Bisa. Saya nggak akan menyelesaikan dengan poin-poin atau bahan sampai masih banyak selainnya di bawah ini. Tapi pesan ini saya agak lama sih. Ayo, supaya kita bergairah, ya, mulai komit. Ya. Setiap hari saya harus mengenakan
pikiran Kristus, mengenakan pikiran perasaan Kristus, seirama dengan Kristus. Makanya saya nggak tahu Tuhan langsung kasih tema untuk tahun depan. Ya. Tahun depan kita punya tema sendiri, ya. Melakukan kehendak Allah, berjalan dalam kehendak Allah. Ya. Itu tema kita. Dan 1 tahun ke depan kita akan bicara terus bagaimana tentang berjalan dalam kehendak Allah. Jadi fokus kita itu bukan lagi tentang apa pencapaian kita, pencapaian anak-anak kita. Oh, nanti anak saya akan begini. Itu wujud tanggung jawab, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang lebih fokus kita, anak-anak saya harus takut akan Tuhan, harus mencintai Tuhan. Ya, suami saya harus terima Yesus, harus percaya kepada Yesus. Itu target kita. Jangan biarkan mereka sesat, jangan biarkan mereka binasa, Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus dimulai dari kita. Karena kalau kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang menentang kehendak Allah. Itu sudah pasti. Karena pasti ada pikiran yang lain yang kita kenakan. Dan pikiran yang lain itu pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pasti. Makanya harus pikiran Kristus yang kita kenakan. Dan yang kedua, kalau kita tidak mengenakan pikiran Kristus, maka kita akan menjadi alat iblis untuk membawa orang lain hidup dalam kebinasaan kekal. Jadi berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita yang terlebih dahulu sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengenakan pikiran Kristus. Yang orang tua katakan amin. Harus mengenakan pikiran Kristus. Sebagai orang Kristen, anak-anak muda di tempat ini harus mengenakan pikiran Kristus untuk menggarami, mempengaruhi teman-teman sekolahmu, teman-teman di lingkunganmu. Kalau tidak, engkau bisa menjadi alat untuk membawa mereka pada kebinasaan kekal. Siapapun kita hari ini, ayo mari kita komitmen. Yakin Bapak Ibu Saudara? Kalau nggak yakin kasih salam kiri kanan, bilang harus komitmen untuk mengenakan pikiran Kristus. Komitmen untuk mengenakan pikiran Kristus. Sebab itu hanya dengan begitu kita bisa mencapai kekekalan yang Tuhan sudah janji. Saya berdoa sekali lagi. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh memiliki pikiran Kristus, supaya kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita siang hari. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan